Oke, di dalam materi sudah kita lihat bersama-sama. Ini tentang pengukuran kualitas atau mutu jasa. Jadi secara satu pengantar dapat kita lihat nanti di materi ada 10 dimensi pokok layanan. 10 dimensi pokok layanan ini sebagai dasar bagaimana kita bisa memberikan layanan yang terbaik kepada konsumen kita. Tentu dalam hal ini konteksnya layanan jasa. Gitu ya. Yang pertama disebut dengan reliabilitas. Reliabilitas ini mencakup dua aspek utama. Itu yang pertama berkaitan dengan konsistensi kinerja atau performance. Yang kedua, reliabilitas itu berkaitan dengan sifat terpercaya atau dependability. Tentu kaitan dengan ini berarti perusahaan harus mampu menyampaikan layanannya secara benar sejak awal, memenuhi janjinya secara akurat dan andal, menyimpan data secara tepat, dan mengirimkan tagihan yang akurat. Dimensi pokok yang kedua disebut dengan daya tanggap atau responsivitas. Artinya kesediaan dan kesiapan para karyawan untuk membantu dan melayani para pelanggan dengan segera. Dimensi yang ketiga berkaitan dengan kompetensi. Artinya penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat melayani sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dimensi yang keempat disebut dengan akses, itu berkaitan dengan kemudahan untuk dihubungi atau ditemui, serta kemudahan berkaitan dengan kontak, komunikasi. Yang kelima, dimensi yang kelima itu berkaitan dengan kesopanan atau courtesy, meliputi sikap santun, respect atau tanggap, atensi, dan keramahan para karyawan. Ya tentu di dalam industri usaha jasa itu banyak yang menerapkan budaya seperti ramah, ya kan, senyum sapa salam, itu berkaitan dengan kesopanan. Dimensi yang keenam itu berkaitan dengan komunikasi. Artinya ketika menyampaikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang mudah mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. Dimensi yang ketujuh berkaitan dengan layanan disebut dengan kredibilitas, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Dimensi yang kedelapan itu disebut dengan keamanan atau security, yaitu bebas dari bahaya, bebas dari risiko atau keraguan-raguan. Dalam hal ini juga termasuk dalamnya berkaitan dengan keamanan secara fisik, keamanan finansial, dan kerahasiaan. Sama seperti di dunia perbankan ya kan, tentu rahasia daripada data pelanggan itu sangat dijaga. Maka kita tidak bisa secara serta-merta meminta data konsumen, data pelanggan, atau data daripada nasabah mereka. Kecuali ketika ada kasus hukum tertentu, ya kan? Kasus hukum tertentu tentu ada juga pihak-pihak yang bisa meminta data kerahasiaan daripada nasabah di bank. Itu berkaitan dengan kerahasiaan. Yang ke-9, dimensi ke-9 disebut dengan kemampuan memahami pelanggan, yaitu berupaya memahami pelanggan dan kebutuhan spesifik mereka, memberikan perhatian individual, dan mengenal pelanggan reguler. Dimensi yang terakhir yaitu bukti fisik atau tangible, berkaitan dengan penampilan fasilitas fisik, berkaitan dengan peralatan, sumber daya manusia, dan bahan-bahan komunikasi perusahaan ketika dia memberikan layanan. Itulah dasar daripada dimensi layanan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti berkaitan dengan materi lainnya bisa kita baca di dalam materi yang telah saya sampaikan.
Oke, kita buka ruang diskusi sesuai dengan jadwal kita tadi. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada teman kita Gunawan. Silakan Gunawan. Ya, Pak. Baik, Pak, izin pertama mempresentasikan tugas saya, Pak. Pengukuran kualitas jasa. Satu, pengertian kualitas layanan. Pengertian kualitas layanan atau kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan dari penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Berikut ini beberapa definisi dari kualitas layanan. Satu, kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dari pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Definisi kualitas layanan atau kualitas jasa, yaitu kualitas layanan merupakan refleksi persepsi evaluatif konsumen terhadap pelayanan yang diterima pada suatu waktu tertentu. Kualitas pelayanan ditentukan berdasarkan tingkat pentingnya pada dimensi-dimensi pelayanan. Berdasarkan dua definisi kualitas layanan di atas dapat diketahui bahwa kedua faktor utama yang mempengaruhi kualitas layanan yaitu layanan yang diharapkan konsumen dan layanan yang diterima atau dirasakan oleh konsumen atau hasil yang dirasakan. Dua, dimensi kualitas layanan. Faktor penentu faktor utama dari penentu kualitas layanan jasa sebagai berikut. Satu, reliability atau kendaraan yaitu kemampuan untuk mewujudkan pelayanan yang dijanjikan dengan handal dan akurat. Dua, responsiveness atau daya tanggap yaitu kemauan untuk membantu para konsumen dengan menyediakan pelayanan yang tepat. Yang ketiga, assurance atau jaminan yaitu meliputi pengetahuan, kemampuan dan kebaikan. Kebaikan dari personal serta kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan dan keinginan. Empat, empati yaitu mencakup menjaga dan memberikan tingkat perhatian kepada individu atau pribadi terhadap kebutuhan konsumen. 5. Bentuk tinggal atau bukti langsung yaitu meliputi fasilitas fisik, peralatan atau perlengkapan dan penampilan. Penilaian konsumen terhadap kualitas layanan yaitu sebagai berikut. Satu, keandalan merupakan konsistensi kinerja yang berarti bahwa perusahaan menyediakan pelayanan yang benar pada waktu yang tepat dan juga perusahaan menjunjung tinggi janjinya. Dua, responsif merupakan kesediaan dan kesiapan karyawan untuk memberikan pelayanan. Yang ketiga, kompetensi berarti memiliki kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan. Yang keempat, fleksibilitas meliputi kemudahan untuk dihubungi. Yang kelima, kesopanan Gimana Gunawan? Gunawan, mau ya, dengar Pak. dulu Gunawan. Ya, Pak. Yang kelima, kesopanan meliputi kebaikan, keramahan terhadap karyawan. Yang keenam, komunikasi berarti membiarkan konsumen mendapat informasi yang dibutuhkan dan bersedia mendengarkan konsumen. Yang keenam, komunikasi berarti membiarkan konsumen mendapat informasi yang dibutuhkan dan mendengarkan konsumen.
Yang ketujuh, kredibilitas meliputi keyakinan, dan kepercayaan kepercayaan, keyakinan, dan kejujuran. Yang kedelapan, kiamat itu aman dari bahaya. Yang kesembilan, empati, yang berusaha untuk mengerti kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang ke-10 atau yang terakhir, meliputi fasilitas karyawan dan peralatan yang digunakan untuk melayani konsumen. Sekian Pak presentasi saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sama Gunawan Purba. Materinya nanti tolong disampaikan di classroom ya. Baik Pak, siap Pak. Ya. Oke, kita lanjut sama teman kita yang berikutnya, Lisnawati Simanjuntak. Silakan Iya, Lisnawati. Pak. Oke. Pembahasan. Definisi pengukuran kualitas jasa. Kualitas pelayanan jasa adalah sebuah prestasi atau pencapaian dalam layanan pelanggan. Hal ini sangat mencerminkan pada setiap pertemuan sebuah pelayanan. Pelanggan biasanya membentuk harapan dari sebuah layanan berasal dari sebuah pengalaman masa lalu, dari mulut ke mulut maupun iklan. Secara umum, pelanggan membandingkan layanan yang disasarkan dengan pelayan yang diharapkan di mana saja. Jika layanan yang sebelumnya kurang memuaskan, maka pelanggan yang akan kecewa. Pengukuran aspek subjektif. Dalam melayani pelanggan tergantung pada kesesuaian manfaat yang diharapkan dengan hasil yang dirasakan. Semua ini akan secara bergiliran tergantung pada harapan pelanggan dalam hal pelayanan mereka mungkin menerima dari kemampuan penyedia layanan serta bakat untuk menyajikan sebuah pelayanan yang diharapkan pelanggan. Perusahaan-perusahaan telah berhasil menambah manfaat dan menawarkan kepada pelanggannya yang tidak hanya memuaskan pelanggan saja tetapi juga memberikan kenyamanan dan menyenangkan mereka. Memuaskan pelanggan adalah melayani dalam melebihi harapan mereka. Kriteria objektif yang telah ditentukan dapat tercapai dalam prakteknya. Dalam hal ini, hasil terbaik yang mungkin dicapai akan menjadi ideal. Tujuan ideal ini mungkin masih sangat kurang dalam hal subjektif. Kualitas pelayanan dapat berhubungan dengan potensi layanan, misalnya itu kualifikasi pekerja, proses pelayanan, misalnya itu kecepatan pelayan, dan hasil dari layanan itu yaitu kepuasan pelanggan. Kualitas layanan individu merupakan gambaran nyata kualitas layanan seseorang, karyawan dari kualitas yang disasarkan oleh pelanggan. Mengukur kualitas layanan jasa. Mengukur kualitas layanan jasa dapat melibatkan baik proses subjektif dan objektif. Dari kedua kasus, hal ini sering beberapa aspek dari kepuasan pelanggan yang sedang dinilai. Namun, kepuasan pelanggan adalah suatu ukuran tidak langsung dari kualitas layanan tersebut. Pengukuran unsur-unsur subjektif dari kualitas layanan jasa. Proses subjektif dapat dinilai dari karakteristik atau dinilai menjadi metode serve qual dalam insiden atau dinilai dalam teori insiden kritis. Dan dalam masalah atau dinilai oleh frekuensi relevance analysis dalam istilah Jerman. Metode yang paling penting dan paling banyak digunakan yang dapat mengukur unsur-unsur subjektif dari kualitas layanan adalah metode serve qual. Pengukuran unsur-unsur objektif dari kualitas layanan jasa. Tujuan proses dapat dibagi menjadi proses primer dan proses sekunder. Selama proses utama, pelanggan yang diam membuat tes peristiwa dari layanan atau peristiwa layanan pelanggan biasanya yang akan diamati. Dalam proses sekunder, faktor-faktor kuantitatif seperti jumlah keluhan pelanggan atau jumlah barang dikembalikan dianalisis dalam rangka untuk membuat kesimpulan tentang kualitas layanan tersebut. Pendekatan untuk perbaikan kualitas layanan jasa. Secara umum, perbaikan dalam desain layanan dalam pengiriman membantu mencapai tingkat yang lebih tinggi dari kualitas layanan jasa. Misalnya, dalam desain layanan, perubahan dapat dibawa dalam desain produk layanan dan fasilitas.
Di sisi lainnya, dalam pemberian pelayanan, perubahan dapat dibawa dalam proses pemberian layanan, lingkungan di mana pelayanan berlangsung, dan perbaikan dalam proses interaksi antara pelanggan dan penyedia layanan. Berbagai teknik dapat digunakan untuk membuat perubahan seperti Quality Function Development atau QFD, file sync atau penggalian garis visibilitas dan aksesibilitas, dan blueprinting. Pendekatan untuk meningkatkan kesesuaian kualitas layanan jasa dalam rangka untuk memastikan dan meningkatkan kesesuaian kualitas. Dari layanan yaitu layanan pengiriman terjadi seperti yang dirancang berbagai metode yang tersedia. Beberapa di antaranya pinjamin misteri belanja, pemulihan, menetapkan standar dan pengukuran, pengendalian proses statistik, dan keterlibatan pelanggan. Kualitas layanan jasa dan kepuasan pelanggan. Hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan telah menerima banyak perhatian dalam literatur akademik. Hasil dari semua studi penelitian telah menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan yang memang independen, tetapi terkait erat dengan itu dan naik di salah satu kemungkinan akan mengakibatkan peningkatan lain yang membangun layanan jasa tersebut. Sekian Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama Lisnawati Simanjuntak. Jadi bisa saya garis bawahi dari materi teman kita ini, ada disebutkan di materinya bahwa kualitas pelayanan dapat berhubungan dengan potensi layanan. Misalnya kualifikasi pekerja. Ini tadi sudah kita bahas, itu berkaitan dengan dimensi kompetensi. Baru berkaitan dengan proses pelayanan. Ini misalnya kecepatan di dalam melayani, memberikan pelayanan. Dan hasil dari layanan itu sendiri, yaitu kepuasan pelanggan. Karena pada prinsipnya kualitas pelayanan harus memenuhi prinsip kepuasan pelanggan. Itulah yang bisa saya garis bawahi dari materi teman kita ini. Untuk selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Ingrid Angelina. Baik, Pak. Pengukuran Ingrid. kualitas jasa. Pengukuran kualitas jasa. Yang pertama, definisi kualitas layanan atau kualitas jasa. Menurut Wyckoff, kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Yang kedua, dimensi kualitas pelayanan. Parashurahman pada tahun 1988 menyusun dimensi pokok yang menjadi faktor utama penentu kualitas layanan jasa sebagai berikut. Yang pertama, reliability atau keandalan, yaitu kemampuan untuk mewujudkan pelayanan yang dijanjikan dengan handal dan akurat. Yang kedua, responsiveness atau daya tanggap, yaitu kemauan untuk membantu para konsumen dengan menyediakan pelayanan yang cepat dan tepat. Yang ketiga, asuransi atau jaminan, yaitu meliputi pengetahuan, kemampuan, dan kesopanan atau kebaikan dari personal, serta kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan dan keinginan. Yang keempat, empati, yaitu mencakup, menjaga, dan memberikan tingkat perhatian secara individu atau pribadi terhadap kebutuhan-kebutuhan konsumen. Yang kelima, tangible atau bukti langsung, yaitu meliputi fasilitas fisik, peralatan atau perlengkapan, harga, dan penampilan personal dan material tertulis. Dimensi atau atribut jasa yang lebih penting bagi konsumen. Hasil penelitian Haksik, Lee, Yongki Lee, dan Dong Kyun Yu menyimpulkan bahwa yang pertama, tangible merupakan faktor yang lebih penting bagi industri jasa yang menggunakan peralatan atau mesin dalam proses operasinya dibandingkan industri jasa yang menggunakan tenaga manusia dalam proses operasinya. Yang kedua, responsiveness merupakan faktor yang lebih penting bagi industri jasa yang menggunakan tenaga manusia dalam proses operasinya dibandingkan industri jasa yang menggunakan peralatan atau mesin dalam proses operasinya. Brady dan Cronin pada tahun 2001 menyusun dimensi pokok yang menjadi faktor utama penentu kualitas pelayanan jasa sebagai berikut. Yang pertama, kualitas interaksi yang diukur berdasarkan sikap, perilaku, dan keahlian. Yang kedua, kualitas lingkungan fisik yang diukur berdasarkan ambient condition, desain, dan faktor sosial. Yang ketiga, kualitas hasil yang diukur berdasarkan waktu tunggu, bukti fisik, dan valensi. Sekian, Pak. Oke, baik. Terima kasih sama Ingrid Angelina. Di dalam materinya
ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Dimensi kualitas pelayanan ada disebutkan di sini ada 5. Yang pertama dimensi reliability atau keandalan. Ini berkaitan kemampuan untuk mewujudkan pelayanan yang dijanjikan dengan handal dan akurat. Dimensi yang kedua, responsiveness atau daya tanggap, merupakan kemauan untuk membantu para konsumen dengan menyediakan pelayanan yang cepat dan tepat. Dimensi yang ketiga, assurance atau jaminan. Itu berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan, dan kesopanan atau kebaikan dari masing-masing personal atau sumber daya manusia, serta kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan dan keinginan. Dimensi yang kelima disebut dengan empati. Dimensi yang keempat disebut dengan empati, berkaitan dengan menjaga dan memberikan tingkat perhatian secara individu atau pribadi terhadap kebutuhan-kebutuhan konsumen. Dimensi yang kelima disebut dengan tangible atau bukti langsung. Ini berkaitan dengan fasilitas fisik, peralatan atau perlengkapan, harga, serta penampilan dari setiap personal dan material tertulis. Itulah yang bisa saya sampaikan dari materi teman kita. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Jessica Simatupang. Baik, Pak. Pembahasan. Silakan Jessica. Iya, Pak. Pembahasan A. Pengukuran kualitas jasa. Kualitas jasa dipengaruhi dua variabel. Kedua variabel tersebut yaitu jasa yang dirasakan atau perceived service dan jasa yang diharapkan atau excited service. Pengukuran kualitas jasa lebih sulit dibandingkan dengan mengukur kualitas produk nyata, sebab atribut yang melekat pada jasa tidak mudah untuk didefinisikan. Langkah-langkah yang harus diambil dalam mengukur kualitas jasa adalah: yang pertama, spesifikasi determinan kualitas jasa. Langkah ini menyangkut variabel yang digunakan untuk mengukur kualitas jasa. Yang kedua, perangkat standar kualitas jasa yang bisa diukur. Kualitas jasa yang dimaksud adalah menyangkut tentang standar atau instrumen kualitas jasa yang digunakan untuk mengukur variabel. B. Metode pengukuran kualitas jasa. Yang pertama metode 1 atau SERVQUAL. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan dari atribut masing-masing dimensi, sehingga akan diperoleh nilai gap atau kesenjangan, yang merupakan selisih antara persepsi konsumen terhadap layanan yang telah diterima dengan harapan terhadap yang akan diterima. Dalam penerapan model SERVQUAL untuk suatu produk pelayanan, terlebih dahulu harus didefinisikan variabel-variabel yang sesuai dengan bentuk pelayanan tersebut, yakni faktor-faktor apa saja yang diduga mengidentifikasi tingkat kepuasan pelanggan dengan mengacu dan menguraikan 5 dimensi kualitas jasa. Metode SERVQUAL dapat dimanfaatkan oleh pihak penyedia jasa untuk melakukan penilaian, khususnya untuk mengetahui sampai sejauh mana pihak manajemen mempersiapkan ekspektasi pelanggannya. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan variabel yang sama dengan penilaian oleh konsumen. Hanya yang melakukan penilaian adalah penyedia jasa atau supplier assessment. Penilaian dilakukan dengan menilai tingkat kepentingan variabel-variabel pelayanan tersebut. Redaksinya sama dengan ekspektasi pada kuesioner pelanggan. Langkah berikutnya adalah membandingkan antara jawaban manajemen dengan ekspektasi konsumen. Jika nilai ekspektasi konsumen lebih rendah dari jawaban manajemen, berarti manajemen salah mengartikan atau kurang tepat dalam mempersiapkan ekspektasi konsumen, terutama faktor-faktor yang memiliki nilai negatif. Yang kedua, metode kedua atau SERVPER. Service performance atau SERVPER adalah kinerja dari pelayanan yang diterima oleh konsumen itu sendiri dan menilai kualitas dari layanan yang benar-benar mereka rasakan. Dapat disimpulkan bahwa service performance adalah penilaian
menyeluruh konsumen terhadap hasil pelayanan yang dirasakan saat menerima pelayanan dari penyedia jasa, sehingga kualitas jasa atau pelayanan lebih tepat dan spesifik menggunakan model server. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengukur kualitas jasa menggunakan metode ini. Yang pertama, menentukan objek penelitian. Yang kedua, mengumpulkan data dengan instrumen kuesioner. Yang ketiga, data yang terkumpul dihitung secara deskriptif berdasarkan mean atau nilai rata-rata untuk melihat tingkat kepentingan dan tingkat kinerja setiap dimensi kualitas pelayanan. Yang keempat, menentukan keunggulan dan kelemahan layanan dengan analisis Kuadran, meliputi menghitung jumlah kuesioner yang masuk, menguji keandalan, kesahihan, butiran, dan kesesuaian responden, menentukan skor rata-rata tingkat kepuasan dan kepentingan, menjabarkan unsur tersebut ke dalam 4 bagian diagram Cartesius sesuai konsep server. Sedangkan menurut Atmoko, ada 4 langkah dalam melakukan pengukuran kualitas pelayanan, yaitu A. Langkah pertama adalah mendefinisikan konsep kualitas. Untuk mengukur kualitas itu sendiri, kualitas dirasakan oleh konsumen, artinya konsumen diberi konsep mengenai kualitas. Maka pemberi jasa layanan mendefinisikan konsep kualitas bagi konsumen berdasarkan pada faktor reliabilitas, kepercayaan, dan recovery. B. Langkah kedua adalah membuat para pengguna jasa pelayanan agar mau merinci faktor-faktor tadi menjadi variabel. Variabel sebaiknya dirumuskan semaksimal mungkin berdasarkan pernyataan konsumen itu sendiri. C. Langkah ketiga adalah membuat skala ukuran penilaian untuk setiap variabel, misalnya pengukuran didasarkan atas skala ukuran 1 sampai 5. Hal ini akan membantu pemahaman pandangan pengguna jasa terhadap pelayanan yang ideal. D. Langkah keempat adalah mengarahkan konsumen untuk menilai pelayanan pada saat ini. Hasil penilaian atau pengukuran tersebut akan memberikan informasi untuk menyusun sasaran-sasaran kualitas yang didasarkan pada variabel dan faktor kualitas mendasar bagi konsumen. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih sama teman kita Jessica Simatupang. Jadi ya udah tadi sebutkan tadi, di dalam materinya boleh kita sebutkan ada 4 langkah dalam melakukan pengukuran kualitas pelayanan. Langkah yang pertama disebutkan di sini, mendefinisikan konsep kualitas untuk mengukur kualitas itu sendiri. Langkah yang kedua, membuat para pengguna jasa layanan agar mau merinci faktor-faktor yang menjadi variabel pendukung di dalam menentukan kualitas layanan. Langkah yang ketiga, membuat skala ukuran penilaian untuk setiap variabel. Ini dapat kita ukur mulai dari nilai angka 1 sampai dengan 5. Gitu ya. Apakah 1 itu disebut dengan sangat kurang baik, ya kan? 2 kurang baik, 3 netral, 4 baik, atau yang kelima, nilai yang kelima sangat baik. Bisa kita ukur dengan angka seperti itu. Yang keempat, langkah keempat adalah mengarahkan konsumen untuk menilai pelayanan pada saat dinilai penilaian. Itulah yang bisa saya sebutkan di dalam materi teman kita. Selanjutnya, kita berikan kesempatan kepada Jessica Christina. Silakan, Dek. Baik, Pak. Pengukuran kualitas jasa. Kualitas jasa dipengaruhi 2 variabel. Kedua variabel tersebut yaitu jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Pengukuran kualitas jasa lebih sulit dibandingkan dengan mengukur kualitas produk nyata, sebab atribut yang melekat pada jasa tidak mudah untuk diidentifikasi. Menurut Jiptono tahun 2000 nomor 97, langkah-langkah yang harus diambil dalam mengukur kualitas jasa adalah yang pertama, spesifikasi determinan kualitas jasa. Langkah ini menyangkut variabel yang digunakan untuk mengukur kualitas jasa. Yang kedua, perangkat standar kualitas jasa yang bisa diukur. Kualitas jasa yang dimaksud adalah menyangkut tentang standar atau instrumen kualitas jasa yang bisa digunakan untuk mengukur variabel. Berikutnya mengenai metode pengukuran kualitas jasa.
Menurut JM Juran, kualitas dapat diukur dari dua hal, yaitu yang pertama, kesesuaian karakteristik produk dengan keinginan konsumen, di mana semakin tinggi kualitas memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan konsumen, menaikkan tingkat keselamatan produk, bersaing dengan perusahaan lain, meningkatkan pangsa pasar, menambah pendapatan, membuat harga dasar atau premi tinggi. Yang kedua, kesempurnaan produk, di mana semakin tinggi kualitas memungkinkan perusahaan untuk mengurangi tingkat kesalahan, mengurangi produk yang harus didesain ulang, mengurangi kegagalan di lapangan, mengurangi ketidakpuasan konsumen, dan mengefektifkan biaya. Berikutnya, metode pertama, self-squal. Pengukuran kualitas jasa tidak terlepas dari pengertian kualitas jasa itu sendiri. Menurut Lewis and Bombs, service quality atau kualitas layanan adalah ukuran seberapa baik suatu layanan menemui kecocokan dengan harapan pelanggan. Penyelenggaraan kualitas layanan berarti melakukan kompromi dengan harapan pelanggan dengan tata cara yang konsisten. Dalam memandang permasalahan di bidang jasa, ada 3 aspek yang perlu diidentifikasi untuk mendapatkan gambaran kondisi aktual pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, proses pelayanan, yang berkaitan dengan gambaran dari seri aktivitas, keberadaan standar, dan implementasi dari standar. Yang kedua, sumber daya pelayanan, yang terdiri dari fasilitas atau perlengkapan dan manusia sebagai pelaku dan penyampaian pelayanan. Hal yang diamati menyangkut kuantitas dan kualitas sumber daya yang dipergunakan dalam proses pelayanan. Yang ketiga, ekspektasi dan persepsi konsumen, berupa harapan dan penilaian konsumen akan pelayanan yang diterima. Ketiga aspek tersebut dilihat dalam konteks jasa sebagai sebuah paket yang terdiri dari implicit service, explicit service, facilitating good, dan supporting facilities, di mana kondisi aktual ketiga aspek di atas menjadi acuan yang menentukan dalam melakukan analisa dan perbaikan proses pelayanan. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih Jessica Christina. Selanjutnya untuk berikutnya saya berikan kesempatan kepada Fitri Juanda. Pengukuran kualitas jasa. Penilaian tinggi rendahnya kualitas jasa tergantung pada bagaimana pelanggan merasakan performansi layanan yang diterimanya berada dalam konteks performansi layanan yang diharapkannya. Kualitas jasa itu sendiri merupakan evaluasi yang menggambarkan persepsi pelanggan pada dimensi layanan. Kualitas jasa pada hakikatnya adalah mutu yang dihasilkan penyedia jasa dengan menggunakan berbagai fasilitas dan daya dukung lainnya yang dimiliki. Kualitas jasa akan ditentukan oleh para pemakai jasa. Apakah jasa yang disediakan dapat memenuhi harapan pelanggan atau tidak? Kualitas jasa dimulai dan berakhir pada pelanggan. Ini berarti bahwa citra kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang dan persepsi pihak penyedia, melainkan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pelanggan yang mengkonsumsi dan menikmati jasa perusahaan, sehingga mereka yang menentukan baik buruknya kualitas jasa yang dikonsumsikan. Persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan kualitas jasa. Dimensi kualitas jasa. 1. Keandalan atau reliability. Berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati. Menurut Ticiptono, atribut dari reliabilitas ini ada 5, yaitu 1. Menyediakan jasa sesuai yang dijanjikan. 2. Dapat diandalkan dalam menangani masalah jasa pelanggan. 3. Menyampaikan jasa secara benar semenjak pertama kali. 4. Menyampaikan jasa sesuai dengan waktu yang dijanjikan. 5. Menyimpan catatan atau dokumen tanpa kesalahan. 2. Daya tanggap atau responsiveness. Berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kapan saja akan diberikan dan kemudian memberikan jasa dengan cepat. Atribut dari daya tanggap ini ada 4, yaitu 1. Menginformasikan kepada pelanggan tentang kepastian waktu penyampaian jasa. 2. Layanan yang segera atau cepat bagi pelanggan. 3. Kesediaan untuk
membantu pelanggan. 4. Kesiapan untuk merespon permintaan pelanggan. 3. Bukti fisik. Berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, serta penampilan karyawan. Atribut dari bukti fisik ini ada 4, yaitu 1. Peralatan modern, 2. Fasilitas yang berdaya tarik visual, 3. Karyawan yang berpenampilan rapi dan profesional, 4. Materi-materi berkaitan dengan jasa yang berdaya tarik visual, 4. Jaminan. Perilaku para karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, dan perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Jaminan ini juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah pelanggan. 5. Empati. Berarti perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman. Atribut dari empati ini ada 5, yaitu 1. Memberikan perhatian individual kepada para pelanggan. 2. Karyawan yang memperlakukan pelanggan secara penuh perhatian. 3. Sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan pelanggan. 4. Karyawan yang memahami kebutuhan pelanggan. 5. Waktu operasi atau jam kantor yang nyaman. 6. Komunikasi. Hubungan antara penerima jasa dengan pemberi jasa, memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang dapat mereka pahami dan mendengarkan mereka. 7. Kredibilitas. Melibatkan sifat dapat dipercaya, kejujuran. Ini melibatkan memiliki kepentingan terbaik pelanggan di hati. 8. Keamanan, yaitu bebas dari bahaya, risiko, atau keraguan terhadap jasa yang ditawarkan. 9. Kemampuan memahami pelanggan, yaitu melibatkan upaya untuk memahami kebutuhan pelanggan. 10. Akses, melibatkan kemudahan untuk didekati dan kemudahan untuk dihubungi, diakses. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih sama Fitri Juanda Sinaga. Jadi hampir sama tadi dengan yang kita sampaikan di awal, bahwasanya dimensi kualitas, pengukuran kualitas jasa itu ada 10, ada kehandalan atau reliability, yang ketiga ada bukti fisik atau tangible, yang dimensi yang keempat jaminan atau assurance, dimensi yang kelima itu empati, dimensi yang keenam komunikasi, dimensi yang ketujuh kredibilitas, dimensi yang ke-8 keamanan atau security, dimensi yang ke-9 kemampuan memahami pelanggan, dan dimensi yang ke-10 berkaitan dengan akses. Itulah yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi daripada teman kita. Untuk berikutnya, yang berikut saya beri kesempatan kepada Indah Mustika. Silakan deh. Mengukur kualitas jasa merupakan tantangan tersendiri dan hal yang sulit karena kepuasan konsumen ditentukan oleh faktor-faktor yang berwujud. Tidak seperti sebuah produk dan ciri-ciri fisik yang diukur secara objektif. Ada beberapa metode dan dalam pengukuran kualitas jasa. Di antaranya adalah benchmarking, metode touching, metode Pokayoke, statistical process control, dan sebagainya. Serval merupakan alat yang efektif untuk mengukur kualitas jasa melalui kepuasan konsumen. Mengukur 5 dimensi kualitas jasa, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empati, dan tangibility. Setiap pernyataan dalam serval merupakan nilai dan skor. Nilai dari service dicari dengan cara menghitung perbedaan antara nilai yang diberikan konsumen sesuai dengan harapannya dengan persepsi konsumen. Serval telah didesain dan valid untuk digunakan dalam berbagai jenis kualitas pelayanan. Para ahli telah menyarankan berbagai macam penggunaan serval. Tetapi yang paling penting adalah terus-menerus melakukan customer service secara periodik. Bird marketing adalah pengukuran kualitas kinerja dan sebuah perusahaan yang dilakukan dengan cara membandingkan kinerja perusahaan tersebut dengan kinerja perusahaan lain yang terkenal
sebagai yang terbaik dalam kelasnya atau best in class. Contohnya adalah Singapore Airlines yang mempunyai reputasi yang menonjol dalam pelayanan cabin pesawat. Federal dengan mengirim barang satu malam, Hampton Inns untuk kebersihan kamar, dan Luxor Department Store untuk pelayanan yang terkenal ramah. Metode touching. Dalam metode touching, perusahaan memberikan bukti kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkan pada konsumen mempunyai jaminan. Contohnya adalah sebuah gawai telepon seluler yang desain dalam bertahan lama daripada yang dibutuhkan karena lebih dari sekali. Dalam membangun hotel, dibangun dengan konstruksi beton yang kuat, perabotan kualitas yang cepat rusak. Untuk peralatan elektronik sampai beberapa jam bisa digunakan dengan normal. Touching juga merupakan konsep ketangguhan dalam proses produksi. Hal tersebut sama dengan sebuah hotel yang menggunakan komputer online secara otomatis memberikan kepada staf kebersihan ketika kamar telah kosong dan memberitahukan kepada staf kebersihan ke kamar mana yang akan dibersihkan. Tugas ini disebarkan sepanjang hari sehingga mencegah keterlambatan dan kebersihan kamar yang akan berkaitan dan penurunan kualitas. Quality Foundation Development atau QFD adalah salah satu metode pengukuran kualitas jasa dengan praktik untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan. QFD berusaha menerjemahkan apa yang dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang dihasilkan perusahaan. Langkah-langkah dalam penggunaan QFD dan membuat host of quality adalah sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan tujuan dari proyek tersebut. Yang kedua, tentukan harapan konsumen. Yang ketiga, gambarkan elemen-elemen dalam pelayanan. Yang keempat, catatan kekuatan yang berhubungan dengan elemen-elemen pelayanan. Yang kelima, catatan hubungan antara harapan konsumen dan elemen-elemen pelayanan. Yang keenam, berikan bobot pada tiap-tiap elemen pelayanan. Yang ketujuh, perbaikin elemen-elemen pelayanan yang mempunyai peringkat rendah. Yang kedelapan, perkiraan adanya persaingan. Yang kesembilan, rumuskan strategi dan tetapkan tujuan. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Indah Mustika. Dari materinya bisa kita sampaikan ada beberapa metode dalam pengukuran kualitas jasa. Yang pertama disebut dengan SERVQUAL. Tentu SERVQUAL ini sudah banyak diterangkan oleh mahasiswa di dalam materi tugasnya. Kalau SERVQUAL ini merupakan pengukur yang mengukur dari pendekatan 5 dimensi kualitas. Seperti yang kita jelaskan tadi, ada reliability, responsiveness, assurance, empati, dan tangible. Itu berkaitan dengan SERVQUAL. Baru metode yang kedua dalam hal pengukuran kualitas jasa disebutkan di sini juga, yaitu benchmarking. Benchmarking merupakan pengukuran kualitas kinerja dari suatu perusahaan yang dilakukan dengan cara membandingkan kinerja perusahaan tersebut dengan kinerja perusahaan lainnya yang terkenal sebagai yang terbaik dalam kelasnya. Artinya suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dibandingkan kinerjanya. Tentu dalam hal level yang sama, skop yang sama. Itulah berkaitan dengan benchmarking. Metode yang ketiga disebut dengan metode Taguchi. Taguchi ini tentu dari Jepang, bahasa Jepang. Taguchi ini kita memberikan bukti kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkan pada konsumen mempunyai jaminan. Memiliki jaminan. Makanya di dalam setiap produk ada garansi untuk produknya. Apabila tidak terpenuhi garansinya, maka uang kembali, seperti itu kira-kira. Itulah metode Taguchi, supaya bisa meyakinkan konsumen terhadap produk
yang mereka beli. Yang metode yang keempat disebut dengan quality function deployment. Metode pengukuran kualitas jasa dengan praktik untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan. Quality function deployment ini juga berupaya untuk menerjemahkan apa yang dibutuhkan pelanggan sehingga perusahaan mampu menghasilkan atau memberikan produk yang terbaik, yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi perusahaan itu harus bisa menerjemahkan, harus memahami kebutuhan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Itulah keempat metode dalam pengukuran kualitas jasa. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Denny Adesia Panjaitan. Pengukuran kualitas jasa. Yang pertama, pengertian kualitas jasa. Kualitas jasa adalah keunggulan yang diharapkan dan pengendalian keunggulan itu untuk memenuhi keinginan pelanggan. Kesenjangan yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa. Yang pertama, kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen, yaitu kesenjangan ini terjadi karena kurangnya orientasi penelitian pemasaran, pemanfaatan yang tidak memadai atas temuan penelitian, kurangnya interaksi antara pihak manajemen pelanggan, komunikasi dari bawah ke atas yang kurang memadai, serta terlalu banyaknya tingkatan manajemen. Yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen tentang harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa. Hal ini terjadi karena tidak memadainya komitmen manajemen terhadap kualitas jasa, tidak memadainya persepsi mengenai ketidaklayakan, tidak memadainya standarisasi tugas, tidak adanya penyusunan tujuan, kekurangan sumber daya, atau karena adanya kelebihan permintaan. Yang ketiga, kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Kesenjangan ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, ambiguitas peran, yaitu sejauh mana karyawan dapat melakukan tugas sesuai harapan manajemen tetapi memuaskan pelanggan. Yang kedua, konflik peran. Yang ketiga, kesesuaian antara karyawan dengan tugas yang harus dikerjakan. Yang keempat, kesesuaian teknologi yang digunakan karyawan. Yang kelima, sistem pengendalian dari atas, yaitu tidak memadainya sistem penilaian dan sistem imbalan. Yang keenam, perceived control, yaitu sejauh mana karyawan merasakan kebebasan atau fleksibilitas untuk menentukan cara pelayanan. Kesenjangan yang keempat yaitu kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Kesenjangan ini terjadi karena tidak memadainya komunikasi horizontal antara manajemen dengan konsumen tentang usaha-usaha yang dilakukan perusahaan untuk menjamin kualitas, serta adanya kecenderungan untuk memberikan janji yang berlebihan. Yang kelima, kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Kesenjangan ini terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja prestasi perusahaan dengan cara yang berlainan atau bisa juga keliru mempersepsikan kualitas jasa tersebut. Menurut GM, kejujuran kualitas dapat diukur dari dua hal, yaitu yang pertama, kesesuaian karakteristik produk dengan keinginan konsumen. Semakin tinggi kualitas kesesuaian karakteristik produk dengan keinginan konsumen memungkinkan perusahaan untuk, yaitu yang pertama, meningkatkan kepuasan konsumen, yang kedua, menaikkan tingkat keselamatan produk, yang ketiga, bersaing dengan perusahaan lain, yang keempat, meningkatkan pangsa pasar, yang kelima, menambah pendapatan, yang keenam, membuat harga dasar premi tinggi. Yang kedua, kesempurnaan produk. Semakin tinggi kualitas kesempurnaan produk, memungkinkan perusahaan untuk, yang pertama, mengurangi tingkat kesalahan, yang kedua, mengurangi produk yang harus didesain ulang, yang ketiga, mengurangi kegagalan di lapangan, yang keempat, mengurangi ketidakpuasan konsumen, yang kelima, mengefektivitas biaya. Sekian, terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada
Denny Adesia. Dek. Yang berikutnya saya beri kesempatan kepada Estorina Sirait. Kualitas jasa adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan tepatan penyelenggaraan harapan pelanggan Tijiptono 2004. Lebih lanjut, Wyckoff dalam Tijiptono 2004 menyebutkan bahwa kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi kualitas jasa memperhatikan dimensi variabel yang terkait di dalamnya. Garvin dalam tahun 1998 mengembangkan 8 dimensi kualitas jasa, yaitu kinerja atau performance, keistimewaan tambahan atau features, keandalan atau reliability, kesesuaian dengan spesifikasi atau conformance to specification, daya tahan atau durability, kecepatan, kompetensi atau specificity, estetika dan kualitas atau quality. Sementara kawan-kawan Lupiodi 2009 identifikasi 5 dimensi pokok kualitas jasa. Yang pertama berwujud atau tangible, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang kedua, keandalan atau reliability, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Yang ketiga, ketangkapan atau responsiveness, yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan tepat pada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas. Yang keempat, jaminan dan kepastian atau asuransi, pengetahuan, kesopanan santunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pada pelanggan kepada perusahaan. Yang kelima, empati, itu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Untuk mengukur kualitas jasa, tentu harus disiapkan sejumlah pertanyaan yang akan dinilai oleh responden atau pelanggan. Yang tersebut dirancang sesuai dengan indikator pada masing-masing dimensi. Pertanyaan dapat dibuat dalam bentuk skala Likert dengan rentang skor 1 sampai 5. Sisi paling negatif dinyatakan sangat tidak setuju, sangat tidak baik. Sisi paling pelanggan akan jawab pertanyaan kan seberapa baik karena terimanya. Di mengembangkan sebagai berikut. Yang pertama, kesenjangan persepsi manajemen, yaitu adanya perbedaan antara penilaian pelayanan menurut pengguna jasa dan persepsi manajemen mengenai harapan dan pengguna jasa. Yang kedua, kesenjangan spesifikasi antara mengenai pengguna jasa dan spesifikasi kualitas jasa. Jangan penyampaian, yaitu penyampaian jasa. 4, pemasaran, penyampaian jasa kasih eksternal. 5, kesenjangan dalam pelayanan yang dirasakan, yaitu pertama yang empat penilaian yang pertama dan menjelaskan kali dan kebutuhan. Dua, quality bisa oleh produksi atau Estorina Sirait. Estorina. Ya Pak. Udah, nggak apa-apa, udah.
biar saya lanjut aja. Karena jaringan adik putus-putus, jadi nggak jelas suaranya. Oke, Estorina ya. Baik, Jadi Pak. saya coba, ya terima kasih Estorina. Jadi saya coba ambil sedikit pembahasan dari teman kita. Di dalam materinya ada disebutkan bahwa 4 sumber kualitas yang menentukan penilaian kualitas. Yang pertama, design quality. Design quality ini menjelaskan bahwa kualitas jasa ditentukan sejak pertama kali jasa tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sumber kualitas yang kedua yaitu production quality. Production quality menjelaskan bahwa kualitas jasa ditentukan oleh kerjasama antara Departemen Produksi atau Operasional dan Departemen Pemasaran. Jadi ada kalanya ketika Departemen Produksi ingin menghasilkan produk suatu barang, maka Departemen Produksi itu harus bisa bekerja sama, mendapatkan informasi dari Departemen Pemasaran. Karena pada umumnya Departemen Pemasaran itu berdekatan langsung, bersinggungan langsung dengan konsumen. Sehingga Departemen Pemasaran tentunya mendapatkan informasi yang lebih banyak berkaitan dengan apa sih yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh konsumen terhadap satu produk. Sehingga Departemen Produksi bisa mendapatkan informasi tentang kebutuhan konsumen dari Departemen Pemasaran. Oleh karena itu, mereka harus bisa kerjasama. Yang ketiga, dimensi yang ketiga itu delivery quality. Delivery quality menjelaskan bahwa kualitas pelayanan dapat ditentukan oleh janji perusahaan kepada pelanggan. Jadi ketika perusahaan memberikan garansi, memberikan janji bahwa produk mereka berkualitas, maka itu harus dibuktikan secara fisik, secara nyata kepada konsumen. Yang keempat, sumber yang keempat yaitu relationship quality. Menjelaskan bahwa kualitas pelayanan ditentukan oleh relasi profesional dan sosial antara perusahaan dan stakeholder. Kalau stakeholder ini para pemangku kepentingan, pihak-pihak yang terkait, itulah stakeholder seperti pelanggan, perusahaan pemasok bahan baku, ya kan, perusahaan perantara atau distributor, pemerintah maupun karyawan. Jadi harus ada hubungan yang baik masing-masing stakeholder yang bersifat ada keterhubungan profesionalisme dan sosial antara perusahaan dengan stakeholder tadi. Itu saja yang bisa disampaikan untuk menyambung daripada materi teman kita. Yang berikutnya saya berikan kesempatan kepada teman kita Leni Astika untuk menyampaikan tugas materinya. Silakan Dek, Leni Astika. Pengukuran kualitas, Pak. Pengukuran kualitas jasa. Pengertian kualitas layanan atau kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Berikut beberapa definisi dari kualitas layanan menurut para ahli. Yang pertama, definisi kualitas layanan atau kualitas jasa menurut Wyckoff Sejiptono 2002 adalah sebagai berikut. Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Yang kedua, definisi kualitas layanan atau kualitas jasa menurut Parasuraman 1988 adalah sebagai berikut. Kualitas layanan merupakan refleksi persepsi evaluatif konsumen terhadap pelayanan yang diterima pada suatu waktu tertentu.
Berdasarkan dua definisi kualitas layanan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas layanan, yaitu layanan yang diharapkan atau expected service konsumen dan layanan yang diterima atau dirasakan perceived service oleh konsumen atau hasil yang dirasakan. Tiga konsep yang utama kualitas jasa. Yang pertama, lebih sulit bagi konsumen untuk mengevaluasi kualitas jasa daripada kualitas barang. Yang kedua, persepsi terhadap kualitas jasa dihasilkan dari perbandingan antara harapan-harapan konsumen dengan kinerja jasa yang sesungguhnya. Yang ketiga, penilaian kualitas jasa tidak semata-mata hanya pada hasilnya saja, tapi juga melibatkan penilaian pada proses penyampaian jasa. Hal-hal pokok yang perlu diperhatikan dalam model kualitas jasa. Yang pertama, identifikasi atribut kunci kualitas jasa dari sudut pandang manajemen dan konsumen. Yang kedua, penekanan pada kesenjangan antara konsumen dan penyedia jasa terutama pada persepsi dan harapan. Yang ketiga, pemahaman implikasi teratasinya kesenjangan yang ada terhadap pengelolaan jasa. Karakteristik kualitas layanan. Karakteristik pokok jasa dapat dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama intangibility, yaitu jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium sebelum dibeli. Yang kedua inseparability, yaitu barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. Sedangkan jasa dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara kebersamaan. Yang ketiga, variability. Jasa bersifat sangat variabel, artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung kepada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Yang keempat, perishability, yaitu jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Dengan demikian, bila suatu jasa tidak dimanfaatkan, akan berlalu atau hilang begitu saja. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih sama teman kita, Leni Astika. Yang berikutnya, Lucia Tresia Nebao. Iya, Pak. Pengukuran kualitas jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh pihak satu ke pihak yang lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Karakteristik jasa ada 4. Yang pertama itu tidak berwujud. Yang kedua tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga keragaman. Yang keempat tidak tahan lama. Kualitas. Pembahasan tentang kualitas akan diawali dengan pendefinisian kualitas. Tentang pergeseran konsep kualitas, memandang kualitas sebagai derajat sesuai atas produk yang dihasilkan dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh produksi. Ini berarti kualitas ditetapkan oleh produsen, sedangkan konsep yang baru dinyatakan bahwa kualitas adalah derajat kemampuan suatu produk memberikan kepuasan kepada pelanggan, yang berarti kualitas dipandang, ditentukan oleh, dan berdasarkan penilaian pelanggan. Kualitas jasa adalah keunggulan yang diharapkan dan pengendalian keunggulan itu untuk memenuhi keinginan pelanggan. Sedangkan para sumaran sendiri mendefinisikan kualitas jasa sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan terhadap jasa yang mereka terima atau peroleh. Hal-hal pokok yang telah diperhatikan dalam model kualitas jasa. Yang pertama, identifikasi atribut kunci kualitas jasa dari sudut pandang manajemen dan konsumen. Yang kedua, penekanan pada gap antara konsumen dan penyedia jasa, terutama pada persepsi dan harapan. Yang ketiga, pemahaman implikasi terantasi gap yang ada terhadap pengolahan jasa. Pengukuran kualitas jasa dalam rangka menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Seorang pelaku bisnis diharapkan dapat mengukur kualitas pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggannya. Mengukur 75 kualitas jasa berarti mengevaluasi atau membandingkan kinerja suatu jasa dengan seperangkat standar yang telah diterapkan terlebih dahulu. Pendekatan yang digunakan untuk mengukur kualitas jasa adalah skala pengukuran yang disebutkan dengan multi-item scan. Udah Pak, itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sama Lucia Tresinian Nabaho. Bagi yang belum, saya berikan waktu kepada kita. Siapa kira-kira yang mau lanjut? Saya, Pak. Ya, siapa itu? Deborah, Pak. Oke, Deborah. Silakan Deborah. Pengukuran kualitas jasa. Kualitas jasa menurut Virkop adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Kualitas seringkali disamakan dengan mutu. Pendapat demikian diperkuat dengan apa yang dikatakan dalam American Security for Quality Control, bahwa mutu sama dengan kualitas, di mana mutu adalah keseluruhan ciri dari atribut produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat. Dari definisi di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perusahaan tidak dapat mengklaim diri telah memberikan kualitas terbaik lewat produk atau jasa pada pelanggan. Sebab yang dapat mengambil kesimpulan baik dan tidaknya kinerja sebuah produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan hanyalah konsumen dan pelanggan. Langkah-langkah yang harus diambil dalam mengukur kualitas jasa. Yang pertama, spesifikasi determinan kualitas jasa. Yang kedua, perangkat standar kualitas jasa yang bisa diukur. Penelitian mengenai consumer pervasive quality pada industri jasa yang dilakukan oleh Lenore Elberry, Parusuraman, dan Valerie tahun 1988 mengidentifikasikan 5 kesenjangan yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa. Yang pertama, kesenjangan tingkat harapan konsumen dan persepsi manajemen. Yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa. Yang ketiga, kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Yang keempat, kesenjangan antara penyampaian jasa komunikasi eksternal. Yang kelima, kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang tidak diharapkan. Kedua, dimensi kualitas jasa. Sebuah perusahaan jasa sebisa mungkin dapat memberikan jasa yang berkualitas tinggi secara konsisten dan kontinu dibandingkan dengan pesaing. Dalam rangka memenuhi harapan pelanggan, usaha jasa terbilang cukup rumit dan sangat kompleks daripada barang yang mempunyai wujud yang konkret, sehingga menyulitkan seseorang yang mengidentifikasinya dalam waktu yang singkat. Melalui serangkaian penelitian terhadap berbagai macam industri jasa, Parasuraman berhasil mengidentifikasi 10 dimensi pokok kualitas jasa. Yang pertama, reliabilitas, merupakan 2 aspek utama, yaitu konsisten jasa dan sifat dapat dipercaya. Yang kedua, responsivitas atau daya tangkap, yaitu kesediaan dan kesiapan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan menyampaikan jasa secara cepat. Yang ketiga, kompetensi, yaitu penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang dapat dibutuhkan agar dapat menyampaikan jasa
sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, akses, yaitu meliputi kemudahan untuk dihubungi atau ditemui. Yang kelima, kesopanan, meliputi sikap sopan santun, respek, atensi, dan keramahan. Yang keenam, komunikasi, yaitu menyampaikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang mudah dipahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. Yang ketujuh, kredibilitas, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Yang kedelapan, keamanan atau security, yaitu bebas dari bahaya, risiko, atau keraguan, termasuk dalamnya adalah keamanan secara fisik dan keamanan finansial. Yang kesembilan, kemampuan memahami pelanggan, yaitu berupaya memahami pelanggan dan kebutuhan spesifik mereka, memberikan perhatian individual, dan mengenal pelanggaran reguler. Yang ke-10, bukti fisik atau tangibles, merupakan penampilan fisik, penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan bahan-bahan komunikasi perusahaan. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih sama Deborah Udina Samosir. Kita batasi aja untuk penyampaian materi tugasnya. Jadi sudah ada 12 orang yang sudah menyampaikan. Kita lanjut untuk minggu depan aja. Yang mana yang belum. Kita batasi dulu ya. Kita akhir dulu video recordnya.